Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, selamat kita beribadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun lewat live streaming, tidak apa-apa. Karena Tuhan dapat ditemui dalam keadaan apapun juga. Dia Tuhan yang hidup. Kita bersyukur kita dapat ibadah pagi hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan dulu satu pujian kepada Tuhan. Ya, mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saudara, ketika kita masuk dalam hadirat-Nya Allah, kita nikmati dan percayalah, jiwa kita akan tenggelam dalam kesukaan dari Tuhan. Pujian ini berkata, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Biar menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Biar Dia memenuhi dalam setiap sekeliling kehidupan kita. Hati kita, rumah tangga kita, perjalanan kita, pekerjaan kita, usaha kita. Biarkan kemuliaan Bapa hadir memenuhi. Hadir memenuhi kehidupan kita dengan kuasa-Nya. Kita akan tenggelam dan kita dapat menikmati yang sangat luar biasa. Kebaikan dan kebesaran Allah itu terjadi. Nyanyikan pujian ini dengan hati yang rindu bersama dengan saya di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan ini dan kita berkata, kita sangat bahagia. Kita sangat senang ketika kita masuk dalam hadirat-Nya dan kita tenggelam bersama dengan kasih-Nya Allah dalam hidup saya dan saudara. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memuji Engkau, mendengar firman-Mu, dan berdoa syafaat, bahkan berdoa untuk kehidupan keperluan kami. Kiranya ibadah pagi hari ini Tuhan, Engkau berkenan kepada kami semua, sehingga kami dapat merasakan hadirat-Mu yang luar biasa, suasana sorgawi, kerajaan Allah turun menguasai kehidupan kami, memenuhi kehidupan kami, dan kami dapat menikmati. Kami percaya ibadah kami tidak sia-sia di hadapan-Mu. Ampuni segala kekurangan, dosa, kealpaan kami di hadapan Engkau, biar darah Yesus selalu menyucikan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dari sekian kita ini pasti kita mempunyai sahabat. Mungkin hari-hari ini sahabat saudara susah dihubungin, atau mereka berbalik muka dari hadapan saudara. Nggak usah kecil hati Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mungkin dia lakukan itu karena dia memiliki beban yang begitu besar dalam hidupnya. Tetap kita bergembira, tetap kita bersuka cita. Kenapa? Karena kita masih memiliki sahabat yang selalu baik dalam hidup kita. Dia sahabat yang tidak pernah mengecewakan hidup kita. Dialah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku
Puji nama Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang baik, tiba saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan, percayakan hamba memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan jemaat Tuhan dan yang menjadi keinginan-Mu ya Tuhan untuk kami lakukan. Berfirmanlah, kami undang Roh Kudus, kami minta hikmat kemampuan dari Allah untuk kami berbicara perkataan-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan, segala kuasa kegelapan, kebodohan yang coba menghalangi firman-Mu diberitakan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami undang kuasa Roh Kudus, urapan Allah, besertalah dengan firman-Mu, besertalah dengan perkataan yang hamba-Mu akan sampaikan sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita membaca Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 62, ayat yang kedua, temanya ketenangan dari Tuhan. Firman Allah berkata demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Saya ulangi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari semua perjalanan yang dialami oleh Daud untuk hidup tenang, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dia coba berusaha. Dia coba saudara kasih Tuhan mencari. Dia coba saudara kasih Tuhan mencobai untuk hidup tenang. Semua sudah dia lakukan. Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, dia coba sibuk dengan pekerjaan. Karena ada istilah orang begini, sudahlah aku lebih baik sibuk dengan pekerjaan lah daripada di rumah, daripada nongkrong demikian. Sudahlah, lebih baik aku sibuk dalam pekerjaan. Ya, aku merasa nyaman lah, merasa tenang. Saudara, Daud juga demikian. Dia sibukkan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang begitu banyak. Yang begitu banyak tantangan. Saudara kasih dalam Tuhan, dia hadapi itu dengan berjiwa besar. Dia tunjukkan dia berhasil di dalam pekerjaan. Tapi kesibukan dalam pekerjaannya tidak membawa dia mengalami satu ketenangan yang abadi. Begitu juga saudara kasih dalam nama Tuhan. Ada orang berkata, ya saya perlu seorang wanita untuk berbicara kepada saya, untuk saya dapat bertukar pikiran kepada dia, untuk saya mencurahkan isi hati, dan selain itu saya tidak ada apa-apa. Saya merasa nyaman saja kalau saya berbicara dialog dengan dia. Daud bukan cuma berdialog saudara kasih dalam Tuhan, tapi dia ingin saudara kasih dalam Tuhan berjalan bersama dengan wanita cantik yang bernama Bathsheba. Padahal kalau kita lihat dayang-dayangnya cukup banyak. Tapi dia berkata, gak bisa memberikan ketenangan kepadaku. Dia coba mengambil satu keputusan untuk mengambil Bathsheba, saudara kasih dalam nama Tuhan, menjadi istrinya. Wanita cantik ini menjadi istrinya. Dengan harapan saudara kasih dalam Tuhan, dia lebih mendapatkan ketenangan. Tapi apa hasilnya? Gak ada saudara kasih dalam Tuhan. Yang ada kekacauan, yang ada saudara Tuhan pemberontakan dari keturunannya. Maka terjadilah satu pemberontakan yang sangat luar biasa. Dia tidak mendapatkan ketenangan yang abadi. Dia tidak mendapat ketenangan yang sebenarnya dalam hidupnya. Dia saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia coba lagi saudara yang kasih di dalam nama Tuhan dengan membawa hidupnya ini dikawal. Bermacam-macam orang yang mengawalnya dengan penuh saudara Tuhan pengalaman dalam menjaga seorang raja. Oh saudara, cukup banyak. Kan ada orang berkata, aduh
supaya aku aman, supaya aku tenang, ya udahlah aku ngambil sopir yang bisa ya bela diri. Aku mengambil sopir satu dan pengawalku satu. Sehingga setiap kali saya mengendarakan kendaraan, sopir yang bawa di depan adalah pengawal. Saudara, mungkin saudara 2 atau 3 pengawal saudara. Tapi Daud cukup banyak pengawalnya. Itu pun tidak membawa dia hidup dengan tenang yang sebenarnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan dia coba lagi. Mungkin saya akan menjadi orang yang tenang ketika di dalam satu pekerjaan saya memiliki satu kedudukan yang benar-benar terhormat. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Oh, dia dapat mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Sehingga orang memuji-puji dia. Dan mengangkat dia. Menjadikan dia sebagai seorang yang sangat terhormat. Apakah dia mendapat ketenangan? Tidak. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan. Dia tidak mendapat ketenangan. Justru yang dia dapatkan adalah ketakutan yang sangat luar biasa. Karena Raja Saul saat hari itu, saudara kasih dalam Tuhan, dia sangat cemburu. Dia sangat iri hati kepada Daud yang betul-betul bekerja memerangi musuh-musuhnya. Dan membunuh musuh-musuhnya, mengalahkan musuh-musuhnya begitu banyak. Ada satu kecemburuan yang sangat luar biasa yang dihadapi, yang dilakukan oleh Saul kepada Daud. Apakah Daud tenang? Tidak. Jadi jangan berpikir saudara yang kasih dalam nama Tuhan, oh saya akan merasa tenang kalau saya memiliki kedudukan ya yang baik dalam satu pekerjaan. Tidak. Kadang-kadang kita masuk dalam satu pekerjaan yang lebih dari yang biasanya. Engkau menjadi seorang mungkin direktur, engkau mungkin menjadi seorang manajer, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, tapi tidak sedikit banyak orang berkata, aduh begitu berat. Kenapa? Karena dari belakang ada yang dorong. Dari depan ada yang nahan. Dari kiri ada yang ya senggol. Kanan ada yang senggol. Dari bawah anak buah sendiri ada yang tarik kaki. Oh tidak sedikit perjuangan-perjuangan itu. Saudara kesan Tuhan, itulah sebabnya. Jangan saudara merasa kalau saudara memiliki kedudukan ya yang tinggi, memiliki satu jabatan di dalam satu pekerjaan, lalu saudara merasa nyaman. Tidak. Daud dia alami itu. Dia alami itu. Sehingga dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud tidak mengalami ketenangan. Walaupun dia adalah orang yang terhormat. Walaupun pengawalnya cukup banyak. Walaupun dayang-dayangnya begitu banyak. Walaupun pilihannya wanita cantik. Saudara kesan Tuhan mengikutinya. Ya begitu luar biasa. Walaupun dia memiliki satu saudara kesan Tuhan kesibukan dalam pekerjaan cukup banyak. Begitu sangat luar biasa. Dia punya pengalaman itu. Tapi hanya satu yang dia berkata. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya dari semua yang pernah dia alami, dari semua yang pernah dia perbuat, dari semua yang pernah dia miliki, tidak memberikan satu ketenangan yang sempurna, tidak memberikan satu ketenangan yang abadi, tidak memberikan satu ketenangan yang sebenarnya. Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tentu saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, kita bertanya, dekat Allah yang bagaimana yang bisa menghasilkan ketenangan? Ya, dekat Allah yang bagaimana yang bisa menghasilkan ketenangan? Yang pertama, saya mencatat ada beberapa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bisa mengalami ya ketenangan saat kita dekat dengan Allah kalau dekat kita itu benar. Yang pertama sekali saudara yang Tuhan, bagaimana caranya? Yang pertama, milikilah kesukaan untuk datang ke rumah Tuhan. Saya ulangi, miliki kesukaan untuk datang ke rumah Tuhan. Kalau saudara memiliki kesukaan untuk datang ke rumah Tuhan, akan timbul kreativitas saudara, akan timbul kreatif saudara di dalam rumah Tuhan. Kita coba lihat saja saudara yang kasih dalam Tuhan, ya,
Mazmur 84 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nanti kita lihat kenapa pemazmur berkata demikian. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, miliki kesukaan saudara yang kasih dalam nama Tuhan untuk ke rumah Tuhan. Saudara akan mendapat ketenangan yang sebenarnya. Nanti kita tidak lama lagi akan beribadah di dalam rumah Tuhan di gereja GPD Rehoboth Tonjong. Mungkin selama ini saudara beribadah santai-santai, ya, masa bodoh dan sebagainya. Sekarang rubah itu. Miliki kesukaan untuk saudara ada di rumah Tuhan. Kalau saudara memiliki kesukaan itu, pasti saudara memiliki kreativitas. Pasti saudara mau berguna. Pasti saudara mau bermanfaat. Dan pasti saudara mau memanfaatkan waktu-waktu itu. Saat-saat engkau ada dalam rumah Tuhan. Engkau akan hargai itu dengan luar biasa. Engkau akan hormati waktu itu. Dan betul-betul saudara akan menikmatinya dengan luar biasa. Contohnya saja. Kita lihat dalam Hana 1 Samuel. Dalam kitab 1 Samuel. Saudara perhatikan dalam ayat ini. Hana coba mengisi ketenangannya. Karena dia tidak tenang. Dia tidak dikaruniakan anak. Belum dikaruniakan anak oleh Tuhan. Dia tidak mengalami ketenangan. Harta kekayaan cukup banyak. Gundiknya ada. Saudara sama Tuhan, apa saja yang dia inginkan diberikan oleh Elkana. Tapi hanya satu yang tidak bisa diberikan, yaitu anak. Dia rongrong Elkana, berikan aku anak, berikan ke aku anak. Elkana berkata, memangnya aku ini Tuhan. Memangnya aku ini Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Lalu Hana yang tidak memiliki ketenangan. Pada saat itu boleh yang namanya poligami. Dia berkata, kalau begitu ambillah Penina, gundik kita ini. Biar dia menjadi istrimu. Engkau ambil dia, biar lewat dia ada keturunan. Keturunanmu ada. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Ini Elkana wanita, suami yang baik. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Lalu dia ambil. Apa yang terjadi? Dapatkah ketenangan? Tidak. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Semakin gelisah. Karena Penina semakin hari saudara yang kasih dalam Tuhan. Mengejek, mengolok, menghina dia begitu sangat luar biasa. Akhirnya kita bersyukur kepada Tuhan. Hana, dia datang ke dalam rumah Tuhan. Dia datang ke dalam rumah Tuhan. Membawa dia mencintai rumah Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Ketika dia datang ke dalam rumah Tuhan. Dia gunakan waktu itu sungguh-sungguh. Dia manfaatkan waktu. Dia hampir rumah Tuhan. Ada di dalam rumah Tuhan. Dia gunakan itu dengan baik. Yaitu lewat doa dia kepada Tuhan. Dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Sia-siakah Hana? Tidak. Ketika dia selesai berdoa. Satu nubuatan. Satu perkataan dari seorang hamba Allah. Tahun depan engkau memiliki anak. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Benar. Dan 1 Samuel pasal yang kedua. Kegembiraan Hana itu dia ungkapkan. Sukacita. Kebahagiaan. Ketenangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hana itu dia ceritakan dengan luar biasa. Saat hari ini saya ingin katakan kepada saudara. Bagaimana kita bisa dekat Allah yang menghasilkan ketenangan. Atau dekat Allah yang bagaimana menghasilkan ketenangan. Yang pertama sekali, cintailah, ya, milikilah kesukaan untuk ke rumah Tuhan. Miliki kesukaan untuk ke rumah Tuhan. Engkau akan merasakan engkau dekat dengan Allah,
engkau mendapat ketenangan seperti Hana. Yang kedua, saudara kasih dalam nama Tuhan. Yang kedua, dekat Allah yang bagaimana yang menghasilkan ketenangan. Yang pertama tadi, miliki kesukaan untuk ke rumah Tuhan. Yang kedua, buat persahabatan yang indah dengan Tuhan. Buat persahabatan yang indah dengan Tuhan. Coba kita perhatikan. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu, dia katakan, berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bangun satu persahabatan yang baik dengan Tuhan. Yang Tuhan perintahkan engkau ikuti. Bangun. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Saya pernah bertemu dengan seorang sahabat. Dia bertemu dengan sahabatnya, saudara. Lalu dia curhat, mobilmu ada 3, ya, gue pinjam dong. Yang paling jelek saja, ya, gue pinjam. Gue mau ngantar orang tua. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saya tahu mobil yang dia sayang itu adalah mobil yang sangat mahal, buatan Eropa. Apa dia katakan? Kok kamu berpikir demikian? Kita kan bersahabat. Ya, pakai mobil saya ini. Dia kasih yang buatan Eropa. Saudara kasih Tuhan yang cukup mahal. Nih kamu pakai. Bawa orang tuamu. Ya, bawa antar orang tuamu. Bahagiakan orang tuamu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, itu ada persahabatan antara teman. Begitu juga jauh lebih baik ketika kita bersahabat dengan Tuhan. Dia bukan saja memberi apa yang menjadi keinginan kita. Dia memberi darahnya. Dia mau mati untuk sahabatnya. Supaya apa? Supaya engkau dapat selalu bersama dengan dia. Supaya apa? Supaya engkau tidak terpisah dengan dia. Oleh sebab itu ketika engkau ingin mendapatkan ketenangan saat engkau dekat dengan Allah, jadikanlah hidupmu itu adalah hidup yang mau bersahabat baik dengan Tuhan. Kalau engkau mau bersahabat baik dengan Tuhan, saudara kasih Tuhan, yang terbaik dari Tuhan itu akan engkau miliki. Dan dia berikan itu kepadamu. Apalagi hal-hal yang masalah-masalah kebutuhan, masalah-masalah keinginan. Aduh, Alkitab katakan sebelum engkau minta, firman Tuhan berkata, dia sudah tahu. Waktu engkau tidur, dia sudah berkatimu. Saudara kasih dalam Tuhan. Karena apa? Karena dia sahabat yang baik. Dia sahabat yang baik. Itulah sebabnya engkau ingin mendapat ketenangan saat engkau dekat dengan Tuhan. Yang pertama, caranya saudara kasih di dalam nama Tuhan, miliki kesukaan untuk ke rumah Tuhan. Yang kedua, bangun persahabatan yang indah dengan Allah. Engkau bangun itu persahabatan yang indah dengan Tuhan. Engkau akan mendapatkan satu ketenangan yang luar biasa. Walaupun 1000 rebah di sisimu, engkau tetap berdiri kokoh. Engkau tetap berdiri kokoh karena engkau memiliki sahabat yang baik, sangat baik dalam hidupmu. Bangun persahabatan itu. Ya, nanti kita dimulai lagi ibadah, berikan kesukaan datang ke rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan itu engkau bangunlah persahabatan yang indah dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana atau dekat Allah yang bagaimana yang menghasilkan ketenangan. Yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, pikirkan perkara yang di atas. Coba kita baca Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara yang di atas. Apa maksudnya, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan? Yaitu hal-hal yang mulia, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang memberikan ketenangan dalam hidupmu, hal-hal yang memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Alkitab katakan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa itu yang di bumi? Sakit hati,
kecewa, putus asa, menyalahkan diri sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, minder, merasa hidup ini tidak berguna, merasa hidup ini tidak ada arti. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang dunia, orang-orang yang tidak memiliki sahabat, orang-orang yang tidak memiliki kesukaan untuk datang ke rumah Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab katakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Artinya saudara yang kasih dalam nama Tuhan, itu hal-hal yang mulia. Kalau engkau mengampuni seseorang, bukankah itu sesuatu yang mulia? Kalau engkau bisa memberi seseorang, memberi apa yang bisa engkau beri, engkau bisa memberi sembako kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, bukankah itu sesuatu yang mulia? Engkau bisa memberi jalan kepada mereka, engkau bisa memberi, membukakan jalan bagi orang lain. Di saat-saat orang lain terjepit, di saat-saat orang lain tidak tahu harus berbuat jalan bagaimana, di saat-saat orang lain tidak bisa berbuat apa-apa, engkau membukakan jalan baginya, bukankah itu sesuatu yang mulia? Ketika engkau berdoa buat orang tuamu, engkau berdoa buat adik kakakmu, engkau berdoa buat gembalamu, engkau berdoa buat jemaatmu, engkau berdoa buat anak-anak Tuhan, engkau berdoa buat sahabat-sahabatmu, bukankah itu suatu hal yang mulia? Bukankah suatu hal yang dikerjakan oleh orang-orang dunia adalah menghakimi orang, membuat orang celaka, menjerumuskan orang? Itu semua pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh dunia, yang dipikirkan oleh dunia. Alkitab katakan, saudara kasih Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Saudara kasih Tuhan, kedekatanmu dengan Tuhan akan menghasilkan ketenangan. Inilah yang Tuhan mau. Hidup kita ini adalah hidup yang selalu berpikir ke atas, bukan hal-hal yang dunia. Saudara kasih dalam nama Tuhan, hal-hal yang mengecewakan hidupmu, hal-hal yang menyakiti hatimu, hal-hal yang membuat engkau bertindak secara duniawi, kasar, dan menjerumuskan banyak orang, itu adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh orang-orang dunia. Tapi orang yang berpikir dengan mulia, pikirkan perkara yang di atas, pikirkan hal-hal yang mulia, pikirkan hal-hal yang berguna, pikirkan hal-hal yang bermanfaat, kehidupanmu akan mendapat ketenangan. Ketika engkau dekat dengan Allah, engkau mendapat ketenangan yang sebenarnya. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Oleh Daud, dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini engkau tidak mengalami ketenangan. Engkau hidupnya penuh dengan kecemasan, melihat dunia yang sedang bergelora. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ingat, percaya kepada Tuhan bahwa engkau punya sahabat, bahwa di dalam rumah Tuhan engkau bisa curahkan isi hatimu itu kepada Tuhan, seperti Hana, bahwa engkau ubah pikiranmu untuk memikirkan perkara yang di atas, engkau akan hidup di dalam kemenangan, kebangkitan akan terjadi dalam hidupmu. Mungkin saudara sedang mengalami kesusahan, percayalah, ada Yesus yang mau menolong hidupmu. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan satu pujian, kasih Yesus indah dalam hidup. Sebelum saya berdoa, sebelum kita berdoa buat jemaat Tuhan, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan.
pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau tidak mengalami ketenangan. Engkau melihat suamimu sedang gundah gulana. Engkau melihat anak-anakmu gampang tersinggung dan dia marah-marah. Dia rasanya ingin memberontak, dia rasanya ingin pergi, tapi langkahnya tertahan. Mungkin karena ekonomi, atau sahabat-sahabatnya pun tidak bersedia untuk datang. Saat hari ini, saya ingin katakan kepada saudara, hanya dekat Allah saja Daud tenang. Nyanyikan pujian ini, sungguh-sungguh engkau nyanyikan kepada Tuhan. Biarkan kasih Allah tidak terlepas dalam hidupmu. Kasih Allah selalu melekat dalam hidupmu. Perjalananmu, tanganmu dituntun, dipegang oleh Dia. Buka hatimu dan katakan, Tuhan, seandainya kami dapat beribadah lagi dalam rumah Tuhan, saya mau jadikan kesukaan untuk menghampiri-Mu Tuhan dalam rumah-Mu. Saya mau jadikan Engkau selalu sahabat yang baik dalam hidup saya. Dan saya mau berpikir mengenai hal-hal perkara-perkara yang di atas. Saya percaya Tuhan tidak membiarkan kami, karena Engkau selalu mengasihi hidup kami. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita tundukkan kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami bangga dan bersyukur Tuhan, apa yang dialami oleh Daud. Dia hanya berkata,
hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan, seringkali kami mengaku diri kami sudah beribadah kepadamu. Seringkali kami sudah mengaku di hadapan-Mu bahwa kami dekat dengan-Mu. Tapi perjalanan hidup tidak bisa kami pungkiri. Kami menjadi orang yang penakut, kami menjadi orang yang khawatir, kami menjadi orang pemarah, kami menjadi orang yang memberontak karena tidak ada ketenangan dalam diri kami. Kami berkata, Tuhan, ampunilah kami. Waktu kami dekat dengan Tuhan, kami hanya sekedar dekat yang Engkau keinginin dalam hidup kami. Biarlah kami mencintai, memiliki kesukaan untuk datang ke rumah Tuhan. Memiliki hati yang mau selalu bersahabat dengan Tuhan. Dan memiliki pikiran-pikiran yang di atas, bukan yang di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah pendekatan kami dengan-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti apa yang Kau sudah firmankan hari ini. Saat ini Tuhan, kami sudah terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanamkan dalam hidup kami. Dan biarkan firman Allah tertanam. Dan saat kami gundah gulana, kami ingat akan firman-Mu ini. Karena Roh Kudus mengingatkannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Pengumuman minggu depan, kita percaya, kita yakin, kita bisa beribadah. Haleluya. Tuhan semua yang menghendaki. Biarkan jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya rindu dengan jemaat, kita beribadah bersama-sama kembali di hadapan Tuhan, dalam rumah Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita hari ini. Dan kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa, baik yang ada di luar negeri, di Australia, baik yang ada di Belanda, baik yang ada di luar daerah. Mari Tuhan, baik yang ada di Pulau Jawa ini, Jabodetabek, hamba-Mu berdoa. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, penghiburan. Dan biarlah mereka mendapat satu pertumbuhan iman rohani. Dan mereka tercukupi kebutuhannya. Itulah sebabnya hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah dan sembuhkan yang sakit. Yang lemah imannya Engkau selalu berikan kekuatan. Yang putus asa berikan pengharapan. Jalan tertutup bukakan jalan. Terikat dosa lepaskan oleh kuasa darah-Mu. Berikan kami selalu roh yang takut Tuhan. Kutuk Engkau ubah jadi berkat. Cukupkan kebutuhan jemaat-Mu. Berikan jemaat-Mu kebahagiaan dalam berumah tangga. Suami istri, orang tua dengan anak, adik dengan kakak. Saling menghargai, menghormati. Saling tolong menolong. Dan memiliki kedewasaan dalam membangun keluarga yang bahagia. Saling memberikan motivasi dan semangat untuk melewati hari lepas hari, bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hikmat Allah menyertai anak-anak-Mu sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Mereka menjadi anak yang berprestasi. Buat mereka yang usaha bekerja, mari tambahkan penghasilan mereka sehingga kebutuhan keperluan mereka tercukupi karena Tuhan. Biar damai sejahtera, ketenangan dari Tuhan menyertai dalam seluruh aktivitas mereka. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai jemaat Tuhan. Mereka yang memberikan korban pembangunan rumah Tuhan. Mereka memberikan korban tatangan, ucapan syukur, buah sulung. Dan mereka mengembalikan milik-Mu perpuluhan. Mari Tuhan, Engkau berkati mereka. Bukakan tingkap di langit, curahkan berkat dari sorga. Halau belalang makan habis mata pencari mereka. Benih-benih yang mereka tabur, Tuhan Yesus tolong biar itu bertumbuh, berakar dan berbuah. Satu kelak Engkau mengembalikan kepada mereka. Sampai kepada anak cucu mereka tidak akan meminta-minta. Siapapun yang memberkati kami Tuhan. Hamba-Mu sekeluarga, pengerja, staf, asisten gereja, seluruh jemaat Tuhan. Bahkan orang tua, adik, kakak, keponakan, ipar kami sekalipun. Kami berdoa, siapapun yang memberkati kami, Tuhan Yesus tolong berkatilah mereka. Berkati. Karena mereka memberkati orang-orang percaya. Janji-Mu siapapun yang memberkati, mereka diberkati. Itulah sebabnya kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Dan Tuhan, rencana minggu depan kami akan ibadah. Kami akan bagi ibadah Tuhan menjadi
4 kali ibadah. Biarlah jemaat yang sudah diberikan jadwal ibadah sesuai yang sudah diatur oleh tua-tua sidang, pengurus dan pelayan Tuhan. Biarlah semua jemaatmu dapat menerimanya. Dan Tuhan penuh kesabaran mengikuti aturan pemerintah. Kami berdoa dan kami dapat ibadah. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami ini. Lepaskan dari segala virus corona. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan dan Engkau singkirkan virus corona ini dari bangsa kami, masyarakatnya, pemerintahnya, diberkati, diberikan kesehatan oleh Engkau. Berkati dan jaga dan lindungi TNI dan Polri, berikan kemampuan bagi mereka untuk tetap menjaga, mengamankan, menertibkan, dan Tuhan berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati anak cucu mereka. Engkau berkati istri mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga para pemerintah yang ada, Tuhan juga tolong dan berkati. Termasuk pemerintah yang terdekat dengan kami, RT, RW, lurah, camat, dan di pemerintahan kabupaten. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Inilah doa kami. Kami minta dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, biarkan menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.